Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fatul alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, biasa sekalian, di kesempatan habis salat Jumat kita adakan kajian terkait dengan dahsyatnya siksaan api neraka. Namun sebelumnya kami akan menyampaikan terkait dengan neraka itu, bahwa neraka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, di mana tempat ini disiapkan oleh Allah untuk orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan Rasulnya, dan orang-orang yang tidak mau melaksanakan syariat ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Neraka adalah tempat akhir yang sangat menyakitkan. Makanya kita mesti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, man tudkhilin nar, siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka jahanam, faqad akhzaitah, maka sungguh engkau telah menghinakannya. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang lalim, orang-orang yang zalim, seorang penolong pun. Masuk neraka itu adalah sebuah kehinaan, teman-teman sekalian. Jadi betul-betul kita ini dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk neraka. Jangankan di neraka, kita dihinakan di dunia mau gak ada yang berkenannya. Kita dihinakan oleh manusia di dunia. Jangankan oleh orang lain, oleh keluarga kita sendiri dihinakan, gimana rasanya? Nah, nanti jelas penghinaan yang sebenarnya adalah penghinaan ketika kita dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faqad akhzaitah, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang lalim, itu tidak ada penolong. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Karenanya teman-teman sekalian, memang kita mesti takut yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada lagi kematian setelahnya. Walhamdulillah. Nah, itu yang pertama. Kemudian jelas masuk neraka itu adalah sebuah kerugian bagi kita semua. Rugi, untung dari mana? Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal khasirina, sesungguhnya orang-orang yang rugi itu adalah allazi khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, ala dzalika huwal khusranul mubin. Jadi kerugian seseorang itu di mana dirinya, keluarganya ya masuk ke dalam neraka jahanam. Maka berhati-hati dan takutlah kita semua terhadapnya.
Bahkan disebutkan tempat yang paling buruk bagi manusia, jin dan manusia sebetulnya. Hanya kita bahasanya di depan manusia. Tempat terburuk kita adalah neraka jahanam. Innaha sa'at mustaqarra wa muqam. Bahwa neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat menempatkan tempat kediaman kita. Jadi neraka jahanam itu tempat di mana kita dihinakan. Neraka jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat. Neraka jahanam itu adalah di mana kita semua tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali. Rugi selama-lamanya. Innaha sa'at mustaqarra wa muqam. Itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Nah, para ikhwan semuanya, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan neraka dan surga sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, diciptakan saat ini sudah diciptakan dan juga kekal. U'iddat lil muttaqin, u'iddat lil kafirin. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bagi orang-orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala surga, bagi orang-orang kafir dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala neraka. Nah, mesti kita tahu siapa-siapa saja yang akan masuk neraka itu. Yang pertama yang akan masuk neraka adalah orang kafir. Siapa orang kafir itu? Apakah orang yang tidak beriman kepada Allah, kepada hari akhir saja, atau disebut muslim? Bukan. Bukan hanya orang di luar Islam. Yang mengaku muslim pun itu bisa dimasukkan ke dalam kategori kafir. Kafaro dasar awalnya itu. Kafaro itu menutup. Maksudnya apa menutup? Hatinya tertutup. Ya, orangnya itu kafir. Ya. Sedang perlakuannya itu adalah kafaro yakfur. Para ikhwan semuanya, termasuk orang yang sudah mengaku muslim, dia masih sangat besar potensinya masuk kepada ranah kafir. Loh, kok bisa aman seperti itu? Iya. Siapa itu kafir? Orang yang tertutupi hatinya untuk melaksanakan peribadatan syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Contoh, sholat. Yakin gak sholat itu wajib? Ya, yakin. Percaya sholat itu yakin wajib hukumnya, tapi dia tidak mau melaksanakan sholat. Iya, tahu. Kalau ditanya tahu apa hukumnya sholat 5 waktu setiap hari wajib, tapi dia tidak mau sholat. Ketika dia tidak mau sholat, maka dia masuk pada kategori kafir. Kok bisa man bilang gitu? Rasulullah SAW menyampaikan, al-ahdu bainana wa bainahu as-salat. Al-ahdu bainana wa bainal kafir as-salat. Yang membedakan antara kita dengan kekafiran itu apa? Salat. Nah, termasuk diantaranya saum. Saum di bulan Ramadan yang hanya cuma 1 bulan saja. Dalam 1 tahun, 1 bulan saja yang diwajibkan. Itu pun tidak 24 jam. Hanya berapa jam dari kita? Dari jam 5 misalkan sekarang ya, sampai jam 6. Hanya itu. Kita diperintahkan untuk menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan.
dengan keluarga. Maka bila dia tidak mau melaksanakannya, dia tertutupi hatinya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Bagi mereka adalah siksa yang sangat besar sekali. Jadi yang pertama yang akan masuk neraka siapa? Kafir. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana derita orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Ini bagi orang-orang yang tidak mau beriman terhadap ayat-ayat Allah. Bagian daripada ayat-ayat Allah itu adalah sholat. Ada ayatnya, ada aqimus sholat, zakat wa atuz zakat. Termasuk saum di bulan Ramadan, ada ayatnya, ada. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi kata Allah, innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang kafir bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, saufa nuslihim nar, niscaya mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Contoh lagi, misalkan ayat-ayat kami itu apa? Ayat-ayat kami perintah untuk tidak berzina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ya, zina itu jangankan melakukannya, mendekati saja tidak boleh. Riba, makan makanan riba, itu pun juga sama. Hati-hati, bahaya, dan itu bagian daripada ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab. Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya dengan apa? Dengan menyiksa anggota badan terluar, yaitu kulit. Dan kulit itu kalau adalah perasa pertama, bila dia disiksa, ya, kegores pisau atau apa gitu ya, maka akan terasa sakitnya. Hewan semuanya digambarkan kulit disiksa. Nanti kulit ini akan meleleh dan akan diganti lagi oleh Allah dengan kulit yang lainnya. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit pertama meleleh, badalnahum juludan ghairaha, maka aku akan ganti kulit yang baru. Apa maksudnya? Liyadzuqul 'adzab, supaya apa? Benar-benar merasakan sakitnya daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah orang-orang kafir. Maka sekali lagi, mari kita sama-sama menjadikan hati yang telah Allah ciptakan ini ya sebagai alat untuk menyaring mana yang benar, mana yang salah. Dan mari kita jadikan jiwa raga ini sebagai alat untuk mengaplikasikan daripada keyakinan yang sudah dilakukan oleh hati. Dan itulah iman. Iman itu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan anggota badan. Kemudian para iman semuanya, bagaimana sih sebetulnya kondisi di neraka itu? Di neraka, kondisi di neraka itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara gamblang di dalam Al-Qur'an. Mulai misalkan ada penjaga-penjaganya. Di neraka ada penjaganya, ya. Kemudian ada lagi di neraka, ternyata setiap neraka itu ada pintu-pintu untuk masukinnya, jelas. Tingkatan pertama, kedua, sampai yang paling bawah. Dan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, neraka yang paling bawah itu akan diisi oleh orang-orang munafik.
Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Janganlah jadi munafik ya. Munafik itu bermuka dua. Di satu pihak dia baik, tapi di pihak yang lainnya justru dia musuhnya. Demikian. Kemudian para ikhwan semuanya, di neraka itu ada rantai dan juga belenggu bagi penduduknya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami telah menyediakan di neraka itu bagi orang-orang kafir, yaitu rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Salasila wa aghlalan wa sa'ira. Dirantai nanti itu penghuni neraka. Kemudian tidak hanya sampai di situ. Minumannya, ada minuman bagi ahli neraka. Ada juga makanan bagi ahli neraka. Minumannya apa? Minumannya adalah darah dan juga timah. Di mana dikala darah dan timah itu diminum, justru akan melelehkan tubuh kita ini. Orang-orang pemakan riba, bagaimana dia akan merasakan siksanya ketika dia memasukkan makanan, maka seluruh isi perutnya ini akan keluar apa di dalamnya itu usus apa semuanya keluar termuntah-muntah, dan itu kalau sudah hancur dijadikan kembali seperti pertama dan seperti itu, masya Allah ya. Juga manusia itu sebagai bahan bakar. Jadi bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Dahsyat sekali ya para ikhwan semuanya. Kemudian di sana ada sungai yang sangat dalam ya, ada sungai, namun sungai itu bukan yang dialiri dengan air yang jernih, air susu, air madu, bukan. Itu bagi orang yang masuk surga, namun bagi ahli neraka itu sebagai terpaan bagi mereka, sebagai azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadhuquna fiha bardan wala syaraban illa hamima wa wassaqa. Ingat, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya, tidak pula mendapatkan minuman selain air yang mendidih dan juga nanas. Oleh karenanya para ikhwan semuanya, begitu dahsyatnya api neraka yang menyala-nyala luar biasa. Ada yang di neraka itu yang terus dipukul, ada yang selalu menggunting-gunting apa ini, lidah, ditarik, potong sendiri, ditarik, dipotong sendiri, luar biasa. Wa'alaikumsalam. Begitu dahsyatnya siksa neraka. Yang ingat para ikhwan semuanya, Rasulullah SAW bersabda seperti ini ketika ditanya terkait dengan panasnya api neraka. Seperti apa sih panasnya api neraka? Ingat, api neraka itu 70 kali lipat dengan api yang ada di dunia. Satu api yang ada di dunia yang sekarang ini ada untuk berapa miliar, luar biasa. Korek api saja kalau kita coba tempelkan ke tangan, masya Allah, nggak mungkin. Itu baru satu, tinggal berapa? 69, masya Allah, gimana nggak ngerinya. Maka Rasulullah SAW selalu merenung. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali selalu merenung terhadap nasibnya nanti setelah kematian. Rasulullah SAW merenung di sepertiga malam, gunakan untuk berdoa, meminta, memohon kepada Allah, sholat tahajud dan doa. Ibunda Aisyah mendapati beliau kakinya bengkak-bengkak. Ya Rasulullah, bukankah engkau ini maksud? Ya. Bukankah engkau ini seorang nabi? Ya. Tapi kenapa engkau melakukan ibadah sampai kaki bengkak-bengkak? Ini ramah wahana. Rasulullah SAW menggunakan waktu itu untuk
bagaimana agar selamat kehidupan setelah kematian. Karena begitu dahsyatnya. Dan Rasulullah SAW memikirkan bukan untuk dirinya sendiri, tapi justru untuk umatnya. Suatu ketika semalaman suntuk, Rasulullah SAW menyebutkan membaca ayat ini. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum innaka antal azizul hakim. Terus, in tu'adzibhum, ya Allah, sekiranya Engkau mengazab mereka, fa innahu ibaduk, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hamba. Wa in taghfir lahum, jika Engkau mengampuni mereka, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau Maha Gagah Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Apa maksudnya? Ditanya di pagi harinya, apa maksudnya Engkau membaca ayat ini, ya Rasulullah, selama suntuk? Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada Allah agar umatku tidak termasuk orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW sangat paham, mengerti sekali bagaimana kondisi di neraka jahanam. Oleh karenanya kita selaku umatnya, mari kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kita berupaya untuk melaksanakan segala syariat yang ada, dan kita memohon kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan ini kita banyak-banyak memohon dan berdoa seperti ini. Yuk kita baca semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, inni as'aluka jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu terus dibaca ya. Minta permohonan kepada Allah diselamatkan dari api neraka, minta permohonan kepada Allah supaya kita dimaafkan dosa dan kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akhir Ramadan kita seperti bayi yang baru dilahirkan, kita tidak memiliki dosa sedikit pun. Amin ya Allah ya amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sebelum itu, bila ada yang mau bertanya, silakan. Para komikor yang berperan, dan tentunya itu kan kalau kita lihat berjalan beberapa tahun dikatakan struktur termasuk SM. Nah, artinya apakah hukuman untuk para koruptor itu diterapkan seperti apa? Apakah juga ada cara untuk bertobat menjadi lagi? Kedua adalah bagaimana hasil yang sudah dia dapatkan, tapi ada yang termakan oleh keluarga atau istri dan anak yang ada di keluarga. Terus selanjutnya bagaimana kalau sebenarnya koruptor itu tadi saya katakan TSM ya, kita sebagai orang yang mungkin perintah dari atasan sampai ke bawah lah tentunya, apakah semua juga akan terkena misalnya atau mungkin hanya orang yang akan kiamat itu kita mesti akan ditanya 5 hal. Ditanya 5 hal. Salah satunya yang akan ditanya adalah terkait dengan harta kita. Dari mana kita mendapatkannya, bagaimana cara mendapatkannya, dan kita gunakan untuk apa? Ya. Dari mana kita mendapatkannya? Kalau yang halal, makanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kulu min thayyibati halalan." Ya, kulu min rizqillahi halalan thayyiban. Kita diperintahkan oleh Allah untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Dilarang bagi kita untuk memakan makanan haram, dari riba, dari mencuri, ya itu dilarang. Bagaimana sekarang nih nasibnya? Jelas nasibnya mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada 2 hal yang mengikat, yang harus dia selesaikan kalau mau
bertaubat. Yang pertama, menyelesaikan sesama hak adami, sesama manusia. Dia harus menyelesaikan. Misalkan saya mencuri ini 5 juta, mencuri uang 5 juta. Tapi saya mau taubat nih, gimana? Pertama yang harus kita lakukan adalah mengadakan islah, perbaikan dengan orang yang kita zalimi, datang minta maaf. Kalau sudah seperti itu ranah terhadap taubat. Baru yang kedua, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara tidak mau mengulang kembali. Itu taubatnya. Jadi mesti dua. Kalau kita nggak sholat, kita nggak sahur, kita cukup taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada hubungannya dengan hak adami, itu mesti kita lakukan. Nah, kalau tidak taubat, ya akan disiksa. Paling rendah-rendahnya, Pak, suatu ketika ini sungai ini ngalir. Dia berada di tengah-tengahnya. Dia berada di tengah-tengah perut sungai itu. Tadi disebutkan ada sungai ngalir nanti itu di neraka. Dia ada di tengah-tengahnya. Itu yang memakan dari hasil riba. Dari hasil mencuri gimana? Ya kan seperti itu. Dia dikucurkan air mendidih di kepala dan dia rontok perut beserta isinya dan dagingnya semua. Apakah hanya sekali? Khalidina fiha abada. Selamanya seperti itu. Kayak tadi, kullama nabiyat juluduhum badalna juludan baru. Dikembalikan lagi terus seperti itulah kondisi berlakunya luar biasa. Ngeri. Kita memohon dan kita berupaya untuk jangan sampai masuk barang haram ke tubuh kita. Jangan. Karena daging yang dihasilkan daripada yang haram itu akan dilalap oleh api neraka. Dilalap oleh api neraka yang panasnya 70 kali lipat daripada api yang ada di bumi. Lantas gimana nih? Sudah terstruktur, sudah masif, terencana, terstruktur dan masif. Wah, luar biasa. Apakah mungkinnya? Apakah bisa untuk diselesaikannya? Saya yakin bisa. Dan terstruktur, terencana, terstruktur, masif itu nggak di tingkatan atas. Bisa jadi loh terjadi di bawah dengan markup nota data dan sebagainya. Itu bagian daripada pencurian, dilalap oleh neraka. Ya boleh jadi kita enak-enak santai. Ingat hidup ini sementara, Pak. Sementara paling lama juga 70-80 tahun. Itu juga jarang. Hanya 1-2. Hanya sementara. Mendingan kita upayakan. Kalau kita tahu misalkan ini jalannya kayaknya ini kurang pas nih, udah yang kira-kira kita ragu, udah sampingkan, yang kita makan yang halalnya saja. Insya Allah itulah yang berkah. Mau diselesaikan? Saya yakin bisa diselesaikan. Tahu masanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu cucunya Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Yang namanya korupsi, yang namanya riba dan lain sebagainya diatur sebagai seorang khalifah pemimpin. Hanya ingat, orang yang baik yang berupaya untuk menegakkan kebaikan musuhnya sedikit atau banyak. Beliau hanya 2 tahun. Karena apa? Karena banyak kolega-koleganya yang gak setuju.
akhirnya bersepakat luar biasa. Namun tetap sekali lagi, ini masif hanya kita, saya nih selaku ikhwan, selaku saudara dari bapak-bapak sekalian, mengajak untuk tetap istiqomah. Upayakan yang kita makan itu yang halal, dilarang api neraka. Janganlah kita tampang petenteng bahwa ini, bahwa itu, dan lain sebagainya. Tapi hasilnya dari yang haram. Ngapain? Berogat-ogat. Dan biasanya, apa ini hukum, bukan hukum alam sih, sunatullah aja ya. Berakhir dengan kenistaan. Nista ya. Enggak kali berakhir dengan enak, enjoy gitu. Enggak. Paling ujung-ujungnya saya sering mendapati teman-teman seperti itu. Teman dari teman-teman, nah gitu ya. Luar biasa. Ya, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Tapi ujungnya penyesalan yang terjadi. Jangan. Dan bahkan kalau hukum Indonesia mungkin sekarang ini banyak yang menggaungkan dimiskinkan kan gitu ya. Dimiskinkan itu berarti mungkin uang-uang yang ada diambil semua sampai dia jatuh kepada titik nol. Allah lebih daripada itu. Innallaha syadidul iqab. Jadi memang hati-hati, apalagi kita selaku pucuk pimpinan membuat kebijakannya ternyata Masya Allah. Ingat, pimpinan itu dia meskipun satu orang tapi korbannya sangat banyak sekali. Beda dengan misalkan bawahan yang markup nota hanya sendiri aja dia, hanya sendiri. Dan ini bisa kita dapati di mana-mana, nggak hanya sekedar di perusahaan, di mana-mana. Ini yang namanya kejahilan, ya, yang namanya pencurian ini mesti di mana-mana. Ingat sekali lagi, Allah Maha melihat dan Allah Maha tahu. Upayakan, optimalkan semaksimal mungkin agar kita agar kita makan dengan makanan yang halal. Tidak hanya dirinya, ingat, berkorban, keluarganya, kan kasihan. Tadi kan nanya tuh gimana tuh nggak makan? Iya, keluarganya nggak berdosa loh itu, nggak berdosa tapi berdampak. Dampaknya kira-kira ke positif atau ke negatif? Negatif. Ya dia kaya raya benar, tapi anaknya narkoba, anaknya ngebunuh siapa, anaknya dampaknya negatif mana-mana. Dan perlu kita ambil pelajaran di Amerika, di Eropa, sekarang banyak berbondong-bondong masuk Islam, taubat daripada perilaku yang biasa. Ya, dan ujungnya apa? Kebaikan sekarang ini. Nah, kita hidup di suasana Islami meskipun bukan negara Islam, ya. Suasana Islami, Muslim terbesar di dunia, Masya Allah. Rukun, ayam, hukumnya nggak terlalu sangat-sangat amat gitu. Enak benar sebetulnya. Hidup paling enak sekarang ini yang harus kita ketahui, hidup paling enak Indonesia. Benar, serius. Ayo mau kemana, apalagi Jazirah Arab, mulai dari Arab Saudi sampai ujung perbatasan Mesir, mau ke Eropa, itu udah diacak-acak betul, hidup pun udah nggak aman. Hidup yang aman enak, belajar yang aman enak Indonesia. Namun sekali lagi, ya, memberantas daripada perilaku yang kayak gini nih, yang mesti harus kita dukung. Dan kalau kita nggak bisa, kita nggak sama yang lain. Biasanya kalau bareng-bareng lebih enak. Tapi kalau kita terpengaruh, nah ini yang bahaya nih. Terpengaruh. Nah, kita cabuk-cabukan gitu kan. Awas ya, bahaya lah. Ya. Awas, hati-hati. Dilalap api neraka. Yang jauhnya itu 70 tahun sebelumnya. Wah, itu sudah dahulu dia masuk. Alhamdulillah. Bisa taubat, bisa Pak.
lebih istilah daripada yang saya lakukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.